Yo celur, thanks sudah mampir. Jangan lupa disubrek, terus nyalain loncengnya supaya lo tahu kalau gua upload video baru. Karena di channel gua ada video yang penting sampai yang nggak penting. Yaudahlah, langsung aja dur ke kontennya. Selamat menonton. Halo lur, balik lagi di channel Guntur Subagja. Di konten kali ini gue bakal bawain konten, gue ceritain gue nggak sendiri, sekarang ditemenin sama si Doble. Karena sekarang si Pakong gantian yang lagi main gitu kan. Di konten gue ceritain kali ini, gue bakal nyeritain tentang John Edward Jones. Seorang, sebutannya apa ya kalau yang suka masuk-masuk gua gitu kan. Seorang petualang lah yang gemar menjelajahi gua-gua sempit gitu kan. Senang eksplorasi gua. Tapi berakhir tragis. Sebelum kita mulai kontennya, ada baiknya lu subscribe dulu channel gua, terus follow juga sosial media gua. Gua ada di Twitter dan Instagram. Gua juga ada link Saweria yang masih nol tentunya, karena emang gak ada yang mau ngasih kopi ke gua. Tapi nggak apa-apa, gua tetap semangat gitu kan. Ya udah, nggak usah kelamaan bacot, kita mulai aja kontennya. John Edward Jones, seorang penjelajah gua. Tapi gua yang dijelajahi dia, semuanya itu gua-gua yang berukuran sempit, bukan gua-gua gede pada umumnya gitu kan. Jadi guanya itu ya seukuran badan aja gitu, ngepas badan gitu. Dia tuh suka explore gua-gua yang kayak gitu. John Edward Jones ini adalah seorang pria lulusan dokter dari Universitas Virginia Medical School. Saat kasus ini terjadi, dia udah berusia 26 tahun. Dan dia itu lagi sukses-suksesnya lah. Dia juga udah punya keluarga gitu. Dia punya istri yang bernama Emily dan juga dikaruniai seorang anak yang berusia 1 tahun pada saat kejadian ini terjadi gitu. Jones lahir pada tanggal 21 Januari 1983 di Sandy Salt Lake Country, USA, Amerika gitu kan. John ini seorang penjelajah goa dari kecil gitu. Emang dia tuh senang banget ngejelajahin goa dari dia masih kecil. Karena memang dia dan adiknya itu sering diajak bapaknya untuk menjelajahi goa-goa yang ada di Amerika gitu kan. Bisa dibilang dia udah nggak aneh lah sama gua kecil gitu, karena emang dari kecil udah mulai menjelajah diajakin bapaknya gitu kan. Emang udah jadi hobi aja dari kecil. Cuman ya emang waktu kecil mah dia tuh ngejelajahin gua-gua yang nggak beresiko gitu, yang aman-aman aja gitu, yang emang buat wisatawan aja gitu, jadi nggak bahaya-bahaya amat gitu. Nah setelah dewasa dia tuh emang masih nerusin hobi dia waktu kecil gitu. Dan pada tahun 2009 dia mencoba bereksplorasi lagi ke goa-goa gitu, ke goa-goa sempit yang ada di Amerika tentunya. Dan dia memutuskan untuk masuk ke goa yang bernama Natiputi Cave. Gimana sih bacanya ya? Pokoknya tulisannya kayak gini tuh, Natiputi Cave. Nah Natiputi ini adalah sebuah goa hidrotermal yang berada di barat daya Danau Utah dan sekitar 55 mil dari Salt Lake City. Jadi cukup jauh dari pusat perkotaan gitu ya, di desa lah, di pelosok lah kalau di Indonesia mah gitu. Nah hidrotermal sendiri adalah sebuah goa yang terbentuk karena pemanasan dari sebuah cairan magma dari goa tersebut, hingga membuat goa itu membentuk pola-pola yang apa sebutannya, dinamis lah. Jadi ngebentuk gua-gua kecil gitu, kayak sarang semut lah gitu kan. Nah gua ini tuh terkenal dengan lorong-lorongnya yang sempit dan berbahaya gitu kan. Dan pastinya sangat menantang sekali buat si Jones ini gitu. Secara jiwanya kan udah
penjelajah goa banget gitu kan. Dan goa ini tuh sarana buat macu adrenalin karena emang bahayanya itu tinggi banget gitu, bahaya keselipnya gitu. Jadi nyangkutnya tuh sangat tinggi resiko nyangkutnya. Nah, terus untuk merayakan hari Thanksgiving, akhirnya pada tanggal 24 November 2009, John Edward Jones pergi ke Gua Nati Putih bersama dengan keluarganya dan temannya untuk pergi bersenang-senang tentunya untuk menghabiskan waktu liburannya gitu kan. Sayangnya hal ini menjadi rekreasi keluarga yang tidak pernah terbayangkan atau terlupakan lah oleh keluarganya dan teman-temannya gitu. Setelah beberapa saat di Goa Nati Pati, John ini memutuskan untuk pergi sebentar dan menuju ke bagian goa yang paling sempit di goa itu. Nah, karena si John ini sangat menyukai gua-gua sempit dari sejak kecil gitu kan. Dia udah lupa tuh kalau dia sekarang udah 26 tahun gitu kan. Yang mana tubuhnya itu jauh lebih besar di waktu dia masih kecil. Dan dia ngelihat ukuran gua itu menurutnya itu masih cukup buat dia gitu. Padahal badannya itu udah gede banget, beda dengan dia yang waktu usia 10 tahun gitu kan. Nah, terus si Jones ini memasukkan kepalanya terlebih dahulu saat melihat ada bagian celah yang tampaknya masih berongga dan dapat masuk gitu. Seperti yang gue bilang tadi, badannya itu sebenarnya udah gede kan. Harusnya nggak masuk, cuman karena si Jones ini senang banget yang tempat yang sempit-sempit gitu. Dan gue juga suka sih yang sempit-sempit gitu. Dia memutuskan untuk masuk aja gitu, dimulai dengan kepalanya terlebih dahulu gitu. Terus Jones pun terus aja masuk gitu, terus masuk ke dalam tanpa sadar. Si Jones ini udah kejebak di dalam gua yang amat sempit gitu, dan dia udah masuk jauh banget ke dalam gua. Nah, untuk mengakali supaya dia masuk ke dalam lubang yang sempit itu, dia tuh pas masuk tahan napas, otomatis dadanya tuh mengecil kan ya. Sayangnya teknik yang dia lakukan itu nggak bisa bertahan lama gitu. Yang mana ketika dia udah nggak kuat tahan napas gitu kan, dia langsung ngembusin napas dia gitu kan, langsung. Nah, otomatis si dadanya tuh kan langsung gede lagi gitu kan, membesar lagi. Dan ya terjadilah dia akhirnya nyangkut permanen di gua tersebut gitu. Ya karena kan dia pas masuk tahan napas nih, muat. Begitu dirasa dia udah nggak cukup gitu, dia sadar udah nggak cukup, pas mau balik lagi dia udah nggak bisa karena dia udah nyangkut aja gitu. Terus saudara si John yang bernama Josh yang pertama kali menemukannya dan berusaha untuk menyelamatkan si Jones ini dengan menarik kaki si Jones ini. Namun hal itu malah ngebuat si Jones itu makin masuk ke dalam gitu. Bukannya berhasil keluar tapi malah makin masuk gitu. Nah, salahnya lagi pas si Jones itu ada celah buat gerak, si tangannya itu nyangkut di dadanya gitu. Jadi pas narik tuh gimana ya posisinya? Ya kurang lebih kayak gini lah. Pas kayak gini ditarik nyangkut gitu. Jadi ya udah deh, udah susah banget buat diselamatin gitu. Nah, terus si Jones ini teriak tuh ke si saudaranya si Josh itu. Dia tuh bilang, "Selamatkan aku untuk istri dan anakku," gitu kan. Langsung deh si saudaranya Jones ini, si Josh ini langsung pergi ke puncak gua buat minta pertolongan gitu. Nah, saat kejadian itu terjadi, posisi si Jones dan saudaranya itu berada di 121,92 meter di dalam gua atau 400 kaki ya. Sedangkan dari permukaan itu dia berada di posisi 30 meter gitu dari permukaan tanah. Dia tuh masuk 30 meter. Jadi kan posisi guanya tuh miring gini tuh. Jadi dari bawahnya itu 100 kaki, kesininya itu total 400 kaki, yaitu tadi 121,92 meter tadi itu. Nah, si John itu terjebak di dalam gua sempit itu kurang lebih 3 jam. Kemudian, 24 jam kemudian, lebih dari 100 orang penyelamat datang ke gua itu untuk mencoba mengeluarkan si John tentunya kan. Nah, posisi si John sendiri nggak enak banget gitu. Jadi posisinya tuh kebalik gitu, terbalik kayak gini nih. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dan itu bakal bikin pusing sih. Soalnya kan aliran darah nggak mengalir dengan baik gitu kan. Jadi numpuk semua di kepala, darah tuh pasti nggak enak banget itu posisi kayak gitu. Nah, terus tim penyelamat itu mencoba
ngaitin katrol dan tali ke tubuhnya untuk menarik si Jones ini. Tapi gagal karena kondisi gua yang sempit gitu, dan dia juga terjepit dengan posisi kepala di bawah gitu kan. Jadi susah ngakalinya. Si Jones juga waktu diselamatin itu dia disuntikin penenang gitu supaya nggak panik aja gitu kan. Jadi selama proses penyelamatan itu dia tuh terus-terusan disuntik penenang gitu supaya jangan panik aja dan supaya lebih rileks gitu kan. Karena posisi kayak gitu ngebuat pasti seseorang panik gitu kan. Udah gitu kan paru-parunya juga ketekan gitu kan. Jadi napas pun susah karena kehimpit goa itu kan. Nah, di saat itulah Jones pun sadar kalau penyelamatannya itu sia-sia aja gitu. Jones ini sadar dia bakal mati di situ karena nggak ada jalan lain buat nyelamatin dia gitu, karena tim penyelamat pun udah kehabisan akal. Yang membuat si John ini jantungnya itu berdebar lebih kencang gitu kan, karena ya udah putus asa aja gitu kan, langsung deg-degan gitu, berdebar gimana caranya buat ngakalin dia keluar gitu. Terus berpikir tapi nggak nemu juga caranya gimana gitu kan. Akhirnya di pertengahan malam pada tanggal 25 November 2009, John Edward Jones diumumkan meninggal dunia yang disebabkan karena gagal jantung. Gitu. Sayang banget ya, padahal dia niatnya rekreasi gitu kan, tapi berujung tragis aja gitu kan. Nah, setelah kejadian ini, Gua Natipati ditutup selamanya gitu, dan nggak boleh ada pengunjung lagi yang masuk situ karena resikonya sangat tinggi, bahayanya tinggi banget gitu kan. Dengan tubuh John Edward Jones yang masih berada di dalam gua itu sampai saat ini, karena emang nggak bisa dievakuasi karena sulitnya ngeluarin tubuhnya gitu kan, walaupun udah meninggal gitu kan, tetap nggak bisa dikeluarin. Akhirnya pihak keluarga dan pemilik tanah pun sepakat untuk menyegel Natipati dengan penutup pintu goa dan meletakkan foto Edward Jones demi mengenang kematian tragisnya di goa Natipati gitu. Dan begitulah akhir cerita dari John Edward Jones. Jadi kalau misalnya lu sekarang ke goa itu dan nekat masuk gitu ya, lu pasti nemuin tubuhnya yang masih ada di sana gitu. Mungkin sekarang udah tinggal tulang belulang, kita nggak tahu gitu kan, karena emang udah nggak boleh pengunjung masuk ke dalam gua itu gitu. Dan semoga John Edward John ini diterima di sisinya gitu kan ya, diterima amal ibadahnya lah gitu. Oke. Sampai di sini konten gue ceritain kali ini, dan kita bakal ketemu lagi di gua ceritain episode selanjutnya. Dan juga masih banyak konten-konten gue yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel gue, follow juga sosial media gue. Gue ada di Twitter dan Instagram tentunya. Sebarin video gue kalau lu mau sebarin, like kalau lu suka video gue, dan dislike aja kalau nggak suka. Gak apa-apa, gue mau balas gitu kan. Yaudah, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doble.